Moderator, Sudah masuk ya Bapak dosen? oh belum. Makanya disuruh Mulai sendiri kah? Atau bagaimana? sepertinya duluan ini. Kita suruh mulai dulu. Iya, suruh mulai dulu kayaknya ya. Oh iya, baik. Kalau mulai dulu, saya mulai kalau gitu, G. Ya. Oke, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, hari ini kita akan memulai diskusi yang pertama kali, diskusi tentang pendidikan kewarganegaraan. Dan insya Allah nanti Bapak dosen akan bergabung beberapa menit lagi. Kita diminta untuk memulai diskusi. Untuk diskusi kita kali ini ada sedikit aturan. Aturan pertama dimohon mikrofon dimatikan selama pemateri memberikan penjelasannya. Nanti pada saat pemateri sudah selesai memberikan penjelasan, monggo Bapak Ibu rekan-rekan silakan menyalakan mikrofonnya jika ingin bertanya. Yang kedua, pada saat bertanya mohon acungkan tangan dulu, lambaikan tangan di Zoom-nya itu, nanti biar kami moderator yang menunjuk, dan kalau sudah diberikan kesempatan untuk bertanya, monggo disebutkan nama dan program studi apa. Baik, sebelum dimulai, supaya diskusi kita berjalan dengan lancar, mari kita mulai dengan Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum dimulai jangan khawatir, ini sudah ada rekaman Zoom-nya. Ini saya sudah merekam dari device saya yang lain, jadi insya Allah terekam sampai akhir. Dan seperti biasa, kemungkinan besar paling cepat besok ya di-upload. Untuk kelompok Pak Saiful sudah siap semua ini Pak, anggota Pak? Insya Allah saya sudah. Gimana rekan Erin? Ya, insya Allah siap. Bismillah. Baik, terima kasih. Baik, monggo kepada kelompok Pak Saiful dan Bu Erin diberi silakan memaparkan makalahnya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga dapat bersama-sama mengikuti kuliah online yang pada kesempatan sore hari ini program studi pendidikan kewarganegaraan. Baik rekan-rekan yang saya hormati, tidak lupa kepada yang terhormat Dr. Haji Muhammad Hasan Ubaidillah, SAI MSI sebagai dosen pengampu, izinkan perkenankan kami untuk menyampaikan tugas materi dari pendidikan kewarganegaraan. Baik, materi yang pertama ini adalah dengan judul Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian, yang disusun oleh saya, Saiful Absor, dan saya Erin Tiffany Widaya. Baik, rekan-rekan yang saya hormati, terbelakang dari judul Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian, yaitu yang pertama, bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kedua, pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Rekan-rekan dan Pak dosen yang kami muliakan, seperti kita ketahui bahwasanya proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diikrarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 bukan berarti bangsa Indonesia serta-merta bebas dari penjajah. Ini terbukti dari beberapa peristiwa. Yang pertama yaitu adanya agresi militer Belanda yang pertama dan yang kedua, di mana Belanda dengan membonceng tentara sekutu, mereka kembali menyerang bangsa Indonesia. Mereka tidak rela atas kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia. Namun rakyat Indonesia sudah bulat, sudah bertekad untuk mempertahankan kemerdekaan. Rakyat Indonesia dari berbagai elemen, suku, dan bangsa melakukan perlawanan, termasuk para kiai dan kaum santri yang kemudian terkenal dengan resolusi jihad. Kemudian peristiwa yang tidak kalah mencekamnya yaitu pemberontakan G30S PKI, yaitu suatu paham komunis yang berupaya mengganti Pancasila sebagai ideologi negara. Namun pada akhirnya gerakan ini dapat ditumpas oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berkolaborasi dengan seluruh masyarakat termasuk kaum santri. Ini menunjukkan bahwasanya bangsa Indonesia meskipun sudah memproklamirkan diri, tapi secara de facto masih banyak berbagai ancaman-ancaman yang mengganggu stabilitas negara Indonesia. Di antaranya krisis ekonomi, krisis politik, konflik antara suku dan bangsa dan agama, bahkan ancaman gerakan separatis untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Semua ini adalah tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, termasuk kita, generasi muda penerus bangsa. Monggo, rekan Erin. Nggih. Dan karena tantangan Dan karena tantangan dalam bernegara bukan lagi berbentuk fisik saja, tetapi sudah mulai bersifat non-fisik, maka upaya bela negara pun juga harus dilakukan dengan berbagai cara. Yaitu seperti yang pertama, mempertebal iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menumbuh kembangkan rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Yang ketiga, membangun kesetiaan tertinggi sebagai warga negara yang ditunjukkan kepada bangsa dan negara, serta rasa cinta tanah air Indonesia. Maka, peran pendidikan agama yang kuat dan pendidikan kewarganegaraan harus berjalan dengan seiringnya. Sebagai umat beragama, terlebih kita sebagai umat Islam, hal ini sesuai dengan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in
fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalikal khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Lalu, sebagai warga negara Indonesia, kewajiban bela negara juga tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Jadi jelas tidak ada pertentangan antara ajaran agama dengan ideologi Pancasila. Kemudian untuk tujuan pembelajaran PKN di perguruan tinggi, yaitu sesuai dengan SK Dirjen Dikti nomor 43 tahun 2006, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk menjadikan peserta didik menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, serta berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan berdasarkan sistem nilai Pancasila. Kemudian menurut pasal 37 ayat 1 dan 2, Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu pendidikan kewarganegaraan, dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kemudian, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan juga diatur dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Tujuannya adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Dapat berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Kemudian yang keempat, agar dapat berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian masuk ke pembahasan nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi pendidikan kewarganegaraan. Monggo rekan Syaiful untuk dilanjutkan. Ya, baik, saya lanjutkan. Untuk sesi berikutnya adalah tentang nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi atau core value pendidikan kewarganegaraan. Hubungan antara kewarganegaraan dan Pancasila merupakan dua hal yang saling terkait dan terhubung dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasarnya. Di dalam Pancasila terkandung 3 nilai utama, yaitu yang pertama nilai dasar. Nilai dasar itu adalah nilai yang diinginkan oleh manusia yang didasarkan pada kodrat kemanusiaan dan diperjuangkan oleh manusia karena sifatnya yang berharga. 2. Nilai instrumental adalah nilai dasar yang kemudian diturunkan ke dalam perundang-undangan. Sedang yang ketiga, nilai praktis adalah nilai yang terkandung dalam sikap, perilaku, serta perbuatan manusia, perwujudan dari nilai dasar dan nilai instrumental. Sebagai contoh yang pertama, ya,
pada nilai dasar sila pertama itu terkandung nilai ketuhanan. Sudah menjadi hak bagi seseorang untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, hak untuk beragama adalah hak yang paling asasi bagi seorang manusia. Maka hak untuk beragama ini akan diperjuangkan oleh manusia karena sifatnya yang berharga. Kemudian nilai instrumentalnya dari nilai dasar tadi diterjemahkan oleh pemerintah ke dalam undang-undang, yaitu dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Di sana disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kemudian yang ketiga, nilai praktisnya itu adalah perwujudan dalam kehidupan sehari-hari, ya, atau dalam hal ini bisa dikatakan prakteknya, yaitu sebagai warga negara tidak memaksakan kehendak terhadap sesama warga negara yang lain, ya, yang sudah beragama, lalu saling toleransi dan penuh kasih sayang terhadap warga negara sekalipun mereka berbeda agama dengan kita. Jadi itu hubungan dari nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praktisnya. Contoh yang kedua, pada nilai dasar sila kedua itu terkandung nilai kemanusiaan, di mana setiap orang mempunyai hak yang sama untuk diperlakukan sebagaimana seorang manusia. Kemudian nilai dasar ini diwujudkan secara instrumental pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28A sampai pasal 28C yang berbicara tentang hak asasi manusia. Sedangkan nilai praktisnya adalah setiap warga negara kemudian saling diharapkan untuk menghormati dan saling menghargai hak asasi manusia meskipun mereka berbeda suku, ras, dan golongan. Baik, jadi kesimpulan pada materi kita sore hari ini, yang pertama, tidak ada pertentangan antara hukum agama dengan Pancasila sebagai dasar negara. Dua, amanat Undang-Undang 1945 menegaskan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk membela negara. Tidak hanya sebelum proklamasi kemerdekaan, tetapi membela negara juga harus terus berlangsung setelah proklamasi kemerdekaan. Ketiga, bela negara meluas maknanya, mencakup peran profesional dan sosial setiap individu sebagai kontribusi bagi bangsa, baik di bidang politik, ekonomi, dan kebangsaan. Keempat, pendidikan kewarganegaraan atau PKN sebagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme kepada generasi. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk jati diri dan moral yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Monggo, rekan Ervin untuk dilanjutkan. Edin. Ya, kesimpulan yang kelima,
Itu setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan mata kuliah agama, pendidikan, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia untuk menumbuhkan pemikiran rasional dan nilai-nilai karakter untuk memastikan individu yang berpengetahuan luas. Kemudian, kesimpulan yang keenam, Pancasila terdiri dari 3 nilai utama, yakni nilai-nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai-nilai praktis. Setiap ajaran seperti nilai ketuhanan menggambarkan kewajiban terhadap iman dan toleransi yang membimbing etos Indonesia dalam semua aspek kemasyarakatan. Wonten, sampun, monggo rekan Syaiful. Oke, baik. Terima kasih. Yang kami hormati Dr. Haji Muhammad Hasan Ubaidillah selaku dosen pengampu pada sore hari ini. Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, tidak lupa moderator, rekan Marzuki, mungkin itu materi makalah tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian yang kami susun. Tentu kami menyadari bahwasanya apa yang kami sampaikan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, monggo Pak dosen, rekan-rekan sekalian, kami dengan kerendahan hati menunggu masukan sekaligus saran, kritik sebagai pembangun kepada kami, sebagai perbaikan bagi kami dalam menyusun makalah ini. Kami manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa. Dari kami, saya Syaiful Absor dan rekan kami Erin Tiffany Widayat mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Syaiful dan Bu Erin. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah guru kita Pak Dr. Muhammad Hasan Ubaidillah sudah hadir. Sebelum nanti beliau memberikan komentar dan menyempurnakan makalah yang disampaikan oleh Pak Syaiful dan Bu Erin, bagi rekan-rekan, Bapak Ibu, teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin memberikan komentar atas apa yang disampaikan Pak Syaiful, dipersilahkan. Boleh melambaikan tangan atau menyalakan videonya juga boleh. Monggo dipersilakan. izin bertanya. Monggo Bu Siti Ayuni, silakan. Monggo silakan Bu. Oh ya, nama saya Siti Ayuni Nazila dari DIAT. Saya ingin bertanya mengenai tidak adanya pertentangan antara hukum agama dengan Pancasila sebagai dasar negara. Jika sudah terbukti tidak adanya pertentangan, lalu maka apa yang membuat kaum komunis itu ingin mengubah ideologi? Lalu mereka ingin mengubah ideologi itu seperti apa? Begitu. Baik, terima kasih Bu Siti Ayunin. Sebelum dijawab oleh Pak Saiful atau Bu Erin, monggo silakan ada rekan-rekan teman-teman yang lain, Bapak Ibu ada yang mau bertanya kembali, dipersilahkan. Baik, untuk sementara masih satu pertanyaan sepertinya. Oh, ada yang mau bertanya ini? Oh, belum ya, masih satu pertanyaan. Dipersilakan kepada kelompok Pak Saiful atau Bu Erin yang ingin menjawab pertanyaan beliau. Terima kasih kami sampaikan. Ya, izin Pak dosen untuk mencoba menjawab sesuai dengan kadar pengetahuan kami. Ya, monggo silakan ditanggapi. Ya, jadi pertanyaan dari rekan Siti Ayunin Nazila tadi, mengapa
kaum komunis ingin mengubah ideologi Pancasila. Bukankah sudah tidak ada pertentangan antara ajaran agama dengan Pancasila? Itu ya tadi pertanyaannya. Baik, seperti yang kemarin sempat disampaikan oleh dosen pengampuh kita, ya, dosen Muhammad Hasan Ubaidillah, bahwasanya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, ya, yang terdiri dari 5 dasar, itu ternyata sudah sesuai, selaras dengan ajaran agama, khususnya kita orang Islam, ya. Seperti yang kemarin disampaikan, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu ternyata di dalam Al-Quran disebutkan dalam Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad, ya. Kemudian yang kedua, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu ternyata di dalam surat An-Nisa ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, yang artinya maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, hendaklah kamu jadi manusia yang adil. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, ini seiring dengan ayat Al-Quran, ya, diantaranya surat Al-Hujurat yang berbunyi waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal, ya. Dalam ayat lain juga dikatakan kita tidak boleh bercerai-berai, gitu ya. Kemudian dalam sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sesuai dengan Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi wa amruhum syura bainahum, ya, yang artinya sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka. Dan sila yang kelima, yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sejalan dengan Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, ya. Sebenarnya banyak ayat-ayat Al-Quran lain yang seiring sejalan dengan 5 dasar atau Pancasila sebagai dasar negara, dasar hukum negara kita. Kemudian komunis, paham komunis itu salah satu paham yang berupaya untuk mengganti atau merubah ideologi bangsa Indonesia, ya, untuk menganut ateisme, ya, salah satunya yaitu paham yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Karena paham ini tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, maka rakyat Indonesia pada umumnya serta-merta berupaya untuk menghalangi dan berusaha mencegah agar komunis ini tidak tumbuh berkembang dalam negara Indonesia. Mungkin itu jawaban dari saya. Barangkali rekan Erin bisa menambahkan, monggo. Mungkin sedikit ini sebagai, mungkin kalau dalam agama Islam itu juga bisa sebagai apa namanya ya, ujian dari Allah untuk kita para apa namanya kita para dai lah ibaratnya gitu, para dai dalam apa namanya memahamkan bagaimana sebenarnya Pancasila ini yang sudah beriringan dengan
ayat-ayat Al-Quran gitu. Jadi kurangnya pemahaman orang-orang komunis itu tadi terhadap apa namanya, ya itulah pokoknya ayat-ayat suci Al-Quran gitu, tentang ketuhanan, kurang pahamnya tentang ketuhanan itu tadi. Itu sih saya. Baik, itu mungkin jawaban dari saya, Saiful, dan Erin. Gimana? Mungkin masih ada yang mau menambahkan atau menyangga, boleh disampaikan. Kita santai tapi serius, monggo rekan-rekan yang lain untuk lebih aktif. Baik, terima kasih Pak Syaiful, Bu Erin. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, tadi Mbak Siti tadi, Bu Siti tadi, dari penjelasan beliau ada yang mau ditanggapi? Ada yang? Oh, berarti masuknya waktu kemerdekaan Indonesia itu berarti pemahaman tentang keislaman itu masih minim, berarti ya? Ya. Jadi kalau kita menoleh ke belakang sejarah itu tahun Gamis Indonesia, usahamanya yang Islam, itu ada dua istilah ya. Ada yang istilahnya Islam abangan, ya, Islam abangan, atau ada juga yang Islam murni, ya, Islam murni. Ada juga istilahnya Islam moderat, ya, ada juga istilah Islam moderat. Nah, dari ketiga macam bentuk orang beragama ini, ya, salah satunya adalah Islam abangan. Itu mereka orang-orang Islam yang pada sebelumnya belum betul-betul tertanam akidah, ya, yang sesuai dengan ajarannya Rasulullah. Karena kita ketahui bahwasanya memang nenek moyang bangsa Indonesia itu rata-rata adalah orang penganut kepercayaan, ya, atau dulu istilahnya ada agama kapitayan, ya, kapitayan. Nah, di situ mereka yang penting mengakui Tuhan, ya. Tapi untuk mengakui salah satu Tuhan, mereka banyak yang masih belum percaya. Nah, bagi mereka yang belum bisa memahami tentang konsep ketuhanan, nah, mereka ini yang kemudian kemasukan paham ateisme, salah satunya yang dibawa oleh paham komunis, itu yang kemudian serta-merta menolak mentah-mentah dari ajaran beragama di Indonesia. Ya, jadi mereka yang belum betul-betul tertanam akidahnya, ya, mereka yang belum mengenal konsep ketuhanan, ya, yang masih terombang-ambing, ya, yang mereka lebih memikirkan duniawi, konsep material. Nah, mereka ini yang kemudian kemasukan paham komunis, mereka terbawa dalam paham ateisme, yaitu paham yang tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, ini, ya, yang kemudian bertentangan dengan ajaran agama-agama yang ada di Indonesia, baik agama Islam, agama Kristen, Hindu maupun Buddha, dan agama yang diakui oleh negara Indonesia. Paham ini tidak sesuai dengan agama-agama itu. Mungkin itu dari saya. Baik, kami rasa cukup ya untuk diskusi ini. Ada satu pertanyaan lagi yang mau disampaikan sebelum Pak Dr. Hasan insya Allah akan melengkapi dan menyempurnakan diskusi kita kali ini. Ada satu lagi pertanyaan, monggo dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah, baik jenengan bertanya atau tidak akan membuat kuliah kita cepat selesai, gitu ya. Tetap aja selesainya nanti setengah enam, gitu ya. Tidak akan berubah. Jenengan bertanya selesainya setengah 6, jenengan tidak bertanya selesainya juga setengah 6. Monggo, silakan ada yang bertanya, silakan.
Baik, kalau memang tidak ada, nggih. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan tadi dan terima kasih kepada para pemampar materi. Oh, ini ada, sepertinya tidak bisa online pakai suara, nggih. Saya bacakan, mohon izin saya bacakan, nggih. Dari Ibu Siti Maulida, menurut pemateri, apa urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam konteks banyak terjadinya perundungan, baik dalam tingkat TK sampai pendidikan tinggi. Ya. Jadi apa pentingnya pendidikan TKN ini ya, dalam konteks saat ini banyak pembulian dari TK sampai pendidikan tinggi. Nah, ini pertanyaan bagus, jadi bukan cuma pertanyaan teoritis ya, tapi praktek di lapangan. Baik, terima kasih Bu Siti. Kami sampaikan ke Pak Syaiful dan Bu Erik. Monggo, rekan Erin dulu barangkali. Jenengan Rian, Pak. Kita cari Pak Bu. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Siti. Bu Siti ya, Maulida, yang menanyakan tentang urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam konteks terjadinya perundungan, baik dalam tingkat tingkat sampai tingkat tinggi. Bapak dosen yang kami hormati, rekan-rekan yang kami banggakan, seperti yang kita ketahui bahwasanya memang akhir-akhir ini banyak sekali kasus perundungan atau bullying yang dialami oleh bukan hanya orang dewasa, ya, bahkan anak-anak kita sudah menjadi korbannya. Sebenarnya kalau kita mau jujur, bullying, perundungan itu sudah ada sejak zaman dulu, ya, bahkan sejak saya kecil dulu pun sudah yang namanya istilahnya bullying, ya, atau perundungan dalam itu yang berbeda, ya, dalam hal yang berbeda misalnya. Yang pada dasarnya bullying atau perundungan itu adalah sifat atau sikap dari seseorang yang merasa sok jagoan, yang tidak menghargai orang lain sebagaimana menghargai diri sendiri. Ya, menurut kami sikap bullying atau perundungan itu muncul karena adanya seseorang yang merasa sok jagoan atau merasa lebih hebat dibandingkan dengan orang yang lain, yang di dalam dirinya itu tidak ada perasaan bahwasanya orang yang lain itu mempunyai hak yang sama untuk diperlakukan sebagai layaknya manusia, ya. Ini sesuai dengan Pancasila, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan itu sangat urgensi, sangat penting, ya. Bahkan bisa dikatakan kita ini gawat darurat, ya. Nilai-nilai kewarganegaraan yang terkandung di dalam Pancasila yang dijelaskan dalam pasal-pasalnya itu diantaranya di situ, ya, ada yang menjamin hak dari setiap warga negara untuk diperlakukan sebagai manusia. Nah, andai kata mereka memahami, ya, nilai-nilai kemanusiaan ini, ya, yang nilai kemanusiaan ini pun juga ada di dalam ajaran agama, maka mereka, ya, yang secara agama maupun secara bernegara memahami nilai-nilai itu, maka mereka tidak akan melakukan bullying, ya, atau perundungan. Mungkin itu jawaban dari saya. Monggo barangkali ada yang mau menambahkan atau menyangga. Baik, Bu Erin, ada tambahan dari rekan Bu Erin? Baik, terima kasih.
Bu Siti Maulida bagaimana komentar, ada yang mau dikomentari dari jawaban beliau Pak Saiful? Oh, masih mengetik sebenarnya. Oke, monggo Bu Siti Maulida, monggo suara. Oh, enggak ada nggih. Sebentar. Saya cari tempat. Oh, nggih. Duduk dulu Bu, duduk. Minum dulu Bu. Nanti pingsan. Gini. Maksud saya cari sinyal, Pak. Oh, Masya Allah. Dibeli Bu, beli tower sendiri Bu. Iya. Karena masih di jalan. Gini maksud saya dalam sehari-hari. Itu kan kalau masih anak-anak mungkin dalam ininya dari orang tua ya. Jadi urgensinya pendidikan kewarganegaraan ini harusnya diberikannya sebatas apa gitu loh. Harusnya disosialisasikannya sebatas apa. Mungkin pengalaman saya yang generasi Alpha ya, generasi zaman Paula ini yang masih kelahiran tahun 70-an itu dulu masih ada yang namanya penataran P4 itu ya. Di masyarakat umum itu saya masih ingat ibu saya, bapak saya almarhum itu ikut penataran P4, padahal kan beliau bukan apa-apa gitu, bukan PNS juga bukan apa, tapi diwajibkan ikut untuk penataran P4. Nah sekarang itu kan tidak ada hal-hal yang seperti itu. Jadi itu hanya terbatas di dalam pendidikan formal. Juga pendidikan informal mungkin sebatas keagamaan saja. Dan dalam pelaksanaannya itu harusnya bagaimana gitu. Secara real ya, secara realnya. Kalau dibandingkan dengan pendidikan zaman dahulu gitu, kan jauh sekarang. Padahal pendidikan sekarang itu semuanya serba teknologi, yang semuanya serba bisa diakses dengan mudah. Tapi hal-hal yang itu semakin marak. Mungkin kalau dulu mungkin tidak terekspos. Sekarang karena semuanya serba digital, jadi semuanya serba terekspos. Tapi kalau menurut saya, kalau dulu itu meskipun tidak terekspos, hal-hal semacam dulu itu masih dalam garis-garis yang kewajaran, mungkin tidak sampai jarang ada yang menimbulkan memakan korban, gitu, istilahnya gitu. Umpamanya memakan korban pun itu korbannya mungkin yang sudah berumur di atas ini ya, yang sudah dewasa gitu. Jauh jarang terdengar korban yang di bawah umur yang kayak sekarang ada berita anak SMP aja sudah bisa melakukan perundungan sesama temannya sampai membunuh atau melakukan hal-hal tindak asusila seperti itu. Itu sih menurut saya. Saya minta secara real menurut pemateri bagaimana gitu. Pengamalannya. Baik, terima kasih Bu Siti Maulida. Kalau jenengan tadi menyebutkan penataran P4, ini kesimpulan saya berarti jenengan kelahiran 80 nggih Bu nggih. Oh, mana Ibu? Oh, sudah di off-kan suaranya. 74 Pak. Oh ya benar, di bawah 80 lebih. Masya Allah, makanya kalau bisa menyebut penataran P4 ini tidak mungkin anak-anak zaman now, ini tidak mungkin ini tidak mungkin lagunya mungkinkah tidak mungkin, ini pasti lagunya Widuri begitu ini beliau ini. Baik, itu Masya Allah apa pendapat yang disampaikan oleh Bu Siti Maulida tentang bahwa meskipun pembulian sudah ada zaman sejak dulu, tapi salah satu contoh prakteknya beliau tadi menyampaikan kalau zaman dulu pendidikan tentang kewarganegaraan, atau kita sering nyebutnya kalau SD dulu nyebutnya PMP, pendidikan moral Pancasila dulu sebelum berubah menjadi PPKN, seingat saya dulu. Itu diajarkan tidak hanya kepada anak-anak sekolah, tapi di luar formal atau informal ada semacam penataran P4. Dan seperti Ibu Siti tadi, saya juga saksi kalau bapak ibu saya sering ikut acara penataran P4 di Balai RW dulu, padahal ya bukan PNS, bukan tokoh agama, tapi sering diwajibkan untuk ikut. Nah itu pendapat beliau, salah satu praktek di lapangannya untuk mencegah
pembullyingnya ya, atau pembulian. Nah, kalau menurut pemateri, bagaimana idealnya praktek yang bisa dilakukan? Mungkin ya pertanyaan Bu Siti tadi, praktek yang bisa dilakukan dari pendidikan kewarganegaraan ini supaya bisa mencegah bullying. Begitu. Monggo Pak Saiful, Bu Erin. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bu Siti Maulida ya. Memang kalau dulu ya saya juga sempat dengar ya atau pernah ikut juga saya yang namanya penataran P4, berarti kita juga seusia. Bagaimana beberapa hari kita dididik ya yang namanya penataran dulu kan hampir tiap hari ya. Kita kalau dulu saya ingat saya ketika masuk sekolah SMP atau SMA itu ada penataran P4 itu juga ada. Tapi begini ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya peran pendidikan agama ya, peran pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan ini harus seiring sejalan ya, termasuk dalam kasus perundungan atau bullying ini. Kalau kita lihat kasus-kasus yang terakhir ini ya, ada salah satu contoh kasus perundungan itu justru berada atau terjadi di lingkungan semacam sekolah kedinasan ya, sekolah kedinasan seperti STPDN ya, atau apa yang kemarin sempat terjadi. Itu kan adalah sekolah di mana mendidik calon-calon aparatur negara. Saya yakin pasti di situ kurikulumnya banyak berisi tentang warganegaraan. Tapi kenapa tetap juga terjadi perundungan atau pembulian? Yang kedua ya, perundingan atau bullying itu juga terjadi di pesantren-pesantren ya. Kita juga sempat kemarin viral ya tentang adanya bullying yang ada di pesantren yang dilakukan oleh seniornya, bahkan sampai korbannya meninggal dunia. Nah, pertanyaannya, bukankah di pesantren itu juga sudah dididik secara agamis ya, yang hampir tiap hari mereka dicekoki ya, dididik tentang ajaran-ajaran beragama. Nah, ini kira-kira di mana kesalahannya ya? Apakah kurang pendidikan kewarganegaraan maupun pendidikan agamanya? Nah, menurut kami ya, menurut hemat kami yang jelas ini masih kurang ya. Tapi perlu saya sampaikan, mungkin di situ nanti adanya peran tauladan atau contoh ya, bagaimana mereka yang lebih tua, yang lebih senior atau bahkan pendidik, seorang pendidik itu memberikan contoh atau tauladan yang baik kepada murid-muridnya, kepada santri-santrinya, atau bahkan kepada junior-juniornya. Nah, apabila mereka yang lebih dewasa, yang lebih tua, ya, dalam hal ini baik guru, ustadz, ya maupun senior, itu bisa memberikan tauladan yang baik kepada adik-adiknya, kepada murid-muridnya, tentu kasus bullying, ya, ini tidak akan terjadi di lingkungan manapun, baik lingkungan negara, ya, kedinasan, maupun lingkungan agamis, ya, di pondok pesantren misalnya. Jadi menurut kami, di samping ilmu agama, ilmu kewarganegaraan, yang paling penting juga adalah tauladan atau contoh yang baik. Mungkin itu dari saya. Monggo, rekan Erin barangkali. Ya, seperti halnya kasus Aulia ya, Dr. Aulia ini yang dalam proses peradilan, itu kalau kita mengikuti kasus itu adalah ada semacam tradisi ya, tradisi dari senior-senior mereka, di mana senior mereka yang mungkin dulunya juga pernah dibully oleh seniornya ya, yang kemudian mereka istilahnya tanda kutip balas dendam kepada juniornya.
Ya, jadi rantai bullying ini tidak akan mudah berhenti begitu saja, karena ternyata masih banyak oknum-oknum yang dulunya korban ingin melakukan balas dendam kepada juniornya. Ya, maka kembali lagi tauladan dan contoh yang baik itu harus juga diberikan kepada mereka. Baik, terima kasih Pak Syaiful. Baik, terima kasih teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi supaya diskusi kita jadi lebih terarah dan guru kita, dosen kita Pak Dr. Haji Muhammad Hasan Ubaidillah pun sudah hadir. Insya Allah beliau akan memberikan penjelasan secara lengkap tentang tema kita kali ini, dan mungkin ada beberapa yang akan beliau sempurnakan. Semoga ini menjadi tambahan wawasan dan hasanah buat kita semuanya. Kepada guru kami, Dr. Haji Muhammad Hasan Ubaidillah, kami mohon penjelasan kepada beliau. Monggo Pak. Baik, kedengaran suara saya ya? Terdengar jelas Bapak. Sangat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, amma ba'd. Ini di grup PKN saya men-share buku paket yang saya susun sendiri untuk mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Ada 7 paket di sana yang sudah saya share dari total jumlah keseluruhan 12 paket. Sebenarnya sampai 14 paket, tapi paket yang 2 itu paket untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sudah dilihat semuanya di grup? Sudah Pak tadi. Sambung. Sudah ya? Jadi ini kalau dikaitkan dengan paket itu, judul makalah sekarang ini apa? Apa judulnya? Judul makalah pada sore hari ini, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Oh gitu, ya baik. Jadi nanti coba disesuaikan dengan paket-paket yang sudah saya susun. Ada 14, nanti saya akan kasihkan semua pada pertemuan yang akan datang. Itu saya kasih 7 paket dulu sebagai bahan diskusi untuk Ahad atau Minggu yang akan datang. Setelah mencermati tadi berbagai macam diskusi, ya kita bisa berintrospeksi diri. Apakah panjenengan semuanya sudah merasa menjadi warga negara Indonesia yang baik? Atau paling tidak, apakah panjenengan sudah merasa menjadi warga negara dan ataukah panjenengan semuanya sudah merasa berkontribusi positif selaku warga negara kepada negara? Ini coba kita introspeksi diri. Kecintaan seseorang kepada negaranya akan menumbuhkan rasa semangat nasionalisme yang kuat. Maka disinilah pentingnya pendidikan kewarganegaraan, yaitu menumbuhkan nasionalisme kebangsaan yang kokoh, nasionalisme kebangsaan yang kuat. Karena di zaman post-truth, di zaman pasca kebenaran, atau di zaman disrupsi, di mana kita ini tidak bisa lepas dari yang namanya smartphone, digitalisasi. Ini terkait dengan semangat kewarganegaraan atau nasionalisme itu semakin pudar. Karena memang nation state atau negara bangsa saat ini memiliki tantangan yang luar biasa di dunia maya. Netizen itu tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh namanya negara bangsa atau nation state. Ini adalah tantangan yang luar biasa bagaimana menumbuhkan nasionalisme kepada generasi Z, kepada generasi milenial, kepada generasi alpha. Kalau dulu tadi disinggung ada yang namanya penataran P4, penataran penghayatan pengamalan Pancasila
itu dilakukan oleh saat itu rezim yang dipresideni oleh Soeharto dalam rangka menumbuh kembangkan kecintaan kepada negara, itu bagus. Akan tetapi setiap zaman, setiap generasi tantangannya berbeda. Generasi kita dengan orang tua kita berbeda. Generasi orang tua kita dengan kakek kita berbeda. Begitu juga seterusnya dan seterusnya. Karena tantangan yang berbeda itu tentu kita butuh yang namanya inovasi. Di dalam melakukan pendidikan kewarganegaraan dan bagaimana pendidikan tersebut berkontribusi menanamkan kecintaan kepada negara. Dalam konteks ini, hubbul waton minal iman dalam rangkaian riwayat yang panjang itu menjadi penting untuk kita tanamkan ke dalam generasi-generasi milenial, generasi-generasi saat ini. Kita semua yang lahir tahun 70 atau 80-an pasti mengenal yang namanya Kodak, yang namanya Tustel. Pasti mengenal itu. Setiap kegiatan-kegiatan keagamaan maupun resepsi maupun kegiatan-kegiatan apapun itu, mereka akan mengabadikan itu melalui Tustel mereka atau melalui Kodak mereka. Kemudian setelah itu dicuci filmnya itu kemudian menjadi foto yang dipajang di rumah sebagai sebuah kenangan untuk kebanggaan, untuk memorial mereka. Dan kita bisa lihat-lihat itu. Masih ada mungkin ke orang-orang tua kita sudah melakukan seperti itu. Generasi-generasi itu juga pasti mengenal HP yang pertama kali muncul dan digemari oleh masyarakat saat itu, pasti mereknya adalah Nokia. Kenapa? Nokia adalah merek yang handal. Baterainya tahan lama dan juga tahan banting produknya. Ada juga mungkin yang sangat digemari saat itu juga Sony Ericsson atau merek Samsung dan lain sebagainya. Ya. Tapi saat ini apakah kita pernah melihat dalam komunitas pergaulan kita sehari-hari, kita anak-anak kita megang yang namanya Tustel, pegang yang namanya Kodak, atau kita sendiri apakah kita pernah membawa HP yang bermerek Nokia atau bermerek Sony Ericsson? Tidak. Padahal itu dulu jaya pada masanya. Mengapa demikian? Karena yang namanya Kodak, yang namanya Tustel, yang namanya merek HP Sony Ericsson ataupun Nokia itu tidak bisa berakselerasi dengan zamannya. Saat ini zamannya zaman smartphone, ponsel cerdas. Saat ini zamannya bagaimana kita ini dapat melakukan aktivitas dengan satu alat saja, yaitu smartphone. Kita bisa memfoto dengan HP kita, sehingga tidak perlu alat yang namanya Kodak. Kita bisa merekamnya juga, sehingga kita tidak perlu yang namanya tape rekam, tape recorder, tidak perlu. Kita juga bisa melakukan komunikasi, melakukan apapun, sehingga HP yang tidak menggunakan fasilitas filters itu seperti Nokia, seperti Sony Ericsson yang tidak bisa menjawab tantangan masyarakat dan tantangan zamannya, otomatis akan tergilas oleh zaman itu sendiri. Nah, ketika hal tersebut kita kaitkan dengan konsep pendidikan kewarganegaraan, maka tentu ketika kita tidak bisa melakukan sebuah proses inovasi yang sesuai dengan generasi saat ini, maka hanya akan tinggal nama bangsa ini ke depan seperti apa. Karena saat ini yang namanya negara itu sudah menjadi desa buana, sudah mengglobal, tidak ada sekat-sekat. Saat ini kita bisa berkomunikasi dengan penduduk negara wilayah manapun, di belahan benua manapun. Itu tantangan kita saat ini. Sehingga untuk menumbuhkan nasionalisme kebangsaan yang kuat, untuk menumbuhkan cinta tanah air yang kuat, yang kokoh, maka penting sekali bagaimana kita melakukan inovasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Agar generasi Z, agar generasi Alpha, agar generasi milenial
itu bisa memahami itu dan tertanam dengan baik, tertanam dengan kokoh semangat nasionalisme kebangsaan. Adanya pembulian, adanya perundungan, itu tidak serta-merta ada. Akan tetapi itu pada wilayah konteks historis di mana anak-anak kita saat ini sering melihat tontonan-tontonan yang ada di HP mereka, yang ada di smartphone mereka. Perundungan-perundungan yang terjadi di negara-negara selain Indonesia tentunya, atau di tempat-tempat yang lain. Karena apa? Karena informasi saat ini begitu bebas adanya, begitu luar biasa, tidak terfilter, sehingga kita tentu harus bisa menemukan solusi-solusi cerdas bagaimana kita mendidik masyarakat, mendidik anak-anak kita, generasi bangsa kita ini dengan model pendidikan kewarganegaraan yang sesuai dengan zamannya. Ingat sebuah makalah yang selalu kita dengar dan kita tanamkan dalam hati kita, inna fi yadis syababi amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Ingatlah bahwa di tangan pemudalah urusan-urusan ini, urusan umat, urusan bangsa dan negara dipertaruhkan. Wa fi aqdamiha hayataha, dan di kaki-kaki mereka lah kehidupan bangsa dan negara itu ada. Maka di sini kita tentu penting sekali untuk berintrospeksi diri mulai awal. Bagaimana kita itu, apakah kita sudah menjadi warga negara, merasa menjadi warga negara, merasa memiliki Indonesia atau tidak. Lah inilah kemudian pentingnya pendidikan kewarganegaraan ini ya, sehingga kita di dalam melakukan eksplorasi untuk kuliah dan untuk melakukan transformasi keilmuan terkait dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu menjadi pas dan bisa diterima oleh anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya katakan tadi bahwa eranya sekarang adalah era desa buana. Kita tidak bisa memfilter ideologi apakah yang masuk ke anak-anak kita. Ideologi manakah yang kemudian mereka ikuti? Faham manakah yang kemudian mereka lebih cocok kepada mereka? Termasuk agama apa yang kemudian dia ikuti. Inilah kemudian kita bisa ambil contoh bagaimana Nabi Ibrahim itu khawatir terhadap anak cucunya. Ma ta'buduna mim ba'di. Wahai anakku, wahai keturunanku, apa yang kau sembah nak setelah aku tiada. Kemudian ini juga dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menjelang wafat, yang selalu dikhawatirkan adalah umatnya. Ummati, kaifa ummati ya Allah. Umatku, bagaimana umatku ya Allah. Karena memang saat ini ketika kita tarik ya kepada garis zaman sekarang, maka Indonesia adalah negara yang akan memasuki bonus demografi pada tahun 2030 sampai 2045 yang akan datang. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah angka yang namanya angkatan muda Indonesia itu akan mendapatkan ledakan, akan menemukan ledakannya di tahun 2030 sampai 2045. Sehingga kita harus menggelar karpet merah kepada anak-anak saat ini, generasi Alpha, generasi Z, termasuk juga generasi milenial tentunya ya, yang lahir antara tahun 2000-an ke atas, 2000, 2010, 2020. Ini kita akan menggelar karpet merah untuk mereka. Karena apa? Karena pada saat itu mereka lah yang menjadi aktor sejarah. Indonesia akan menemukan kejayaannya ketika saat ini kita memberikan pendidikan yang baik kepada mereka. Indonesia akan menemukan sebuah bentuk negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ketika saat ini kita bisa memberikan pendidikan yang baik, membekali mereka dengan pendidikan iman dan ketakwaan kepada mereka. Al-Quran pun juga menjelaskan ketika Allah berfirman kepada Luqman Hakim,
yang bukan seorang rasul dan bukan seorang nabi, tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran. Bagaimana Allah berfirman kepada Luqman, bagaimana Allah menceritakan ya Luqman yang dikasih hikmah oleh Allah. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkur nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Lah ini yang penting sekali untuk penutup kuliah ini karena memang kita sudah terlalu sore ya. Wa idh qala Luqmanu li'ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Ketika Luqman berkata kepada putranya, wahai putraku janganlah kamu sekali-kali syirik kepada Allah, innasyirka ladzulmun adzim. Artinya apa? Artinya pendidikan karakter pertama itu adalah keimanan. Kewarganegaraan tidak boleh kemudian dipisahkan dengan karakter keimanan, ini tidak boleh. Makanya kemudian tadi itu disinggung bahwa nilai-nilai dasar Pancasila itu senantiasa tersambung kepada nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ini karakter keimanan ini penting sekali bagi kita untuk ya dibekalkan kepada anak-anak kita, sehingga dengan karakter yang ada dalam hatinya berupa keimanan yang kokoh, maka mereka akan senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berbekal kepada keimanan. Ini penting sekali. Bagaimana cara kita mendidik putra-putri kita dengan karakter keimanan yang kokoh ini? Tentu itu akan menjadi tugas-tugas panjenengan semua sebagai seorang guru. Menjadi tanggung jawab kita semuanya sebagai orang tua. Sehingga anak-anak kita harus mendapatkan pendidikan keimanan ini, i'tiqadiyah, akidah ini sejak dini, sejak mereka di usia-usia perkembangan, usia-usia emas, mulai usia 1 tahun dan seterusnya. Kemudian selain pendidikan karakter ini yang berbasis kepada keimanan dan ketaatan kepada Allah, Luqman juga menasihatkan kepada putranya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dan aku wasiatkan kepada Muna untuk berbuat baik kepada orang tua ya yang telah mengandungmu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi am. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, yang telah mengandung ibu Muna yang semakin bulan semakin melemah wa fisaluhu fi amain, dan menyusuinya selama 2 tahun. Ini apa? Ini adalah karakter kedua yang harus ditanamkan, yaitu akhlakul karimah, budi pekerti. Sehingga pendidikan akidah dan akhlak ini harus senantiasa melekat kepada kita, kepada anak-anak kita. Dan kemasannya adalah bagaimana kita melekatkan pendidikan akhlak ini, pendidikan karakter keimanan dan ketakwaan ini dengan konteks kewarganegaraan. Bagaimana menjadi seorang warga negara yang baik, itu harus dibekali dengan keimanan yang kokoh terlebih dahulu, sehingga hubbul waton minal iman itu menjadi ada korelasinya, bahwa cinta tanah air itu sebagai bagian dari iman. Sehingga ketika kita merasakan bahwa kita mencintai tanah air kita, itu sebagian dari iman, bagian dari iman kita. Lihat kitab Qaumi Utughyan, maka akan tertanam kecintaan nasionalisme yang kuat dan kokoh kepada diri kita. Kemudian bagaimana juga karakter anak-anak kita berupa akhlakul karimah itu senantiasa harus dibarengkan dengan pendidikan akidah kita. Sehingga akidah akhlak, ketika budi pekerti anak-anak kita baik, tentunya insya Allah dia akan menjadi warga negara yang baik. Ini sudah maghrib ya. Jadi memang saya butuh penjelasan yang lama untuk mensistematisasi penjelasan saya. Nanti minggu yang akan datang mungkin insya Allah ya saya akan memberikan kuliah lebih lama. Mungkin sebelum presentasi saya akan melanjutkan materi yang saya kuliahkan ini untuk melengkapi agar panjenengan bisa menerima secara utuh. Saya kira seperti itu ya. Ini sudah maghrib. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat. Kita semuanya diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira seperti itu nggih, Mas moderator. Ya, akan kita lanjutkan pada Ahad yang akan datang nggih. Baik, silakan ditutup. Silakan ditutup. Terima kasih guru kami Pak Dr. Haji Muhammad Hasan Abdul Baitila. Baik, terima kasih teman-teman yang dirahmati Allah atas segala partisipasinya, akan keaktifannya, dan semua yang hari ini ikut hadir. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak ilmu, dan ini semoga menjadi keberkahan buat kita semuanya. Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan bacaan istighfar 1 kali.
Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika. Mohon undur diri, mohon maaf kalau ada kesalahan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di kemudian hari dengan topik-topik dan bahasan yang lebih menarik. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun. Maaf, bukannya PKN itu dua jam mata pelajaran loh, 2 jam mata kuliah ya. Harusnya jam 16 sampai jam 18 nanti ada lagi gitu ya, bukan ya? Boten Bu, cuma satu saja Bu. Oh, matur. Baik. Nanti tinggal dilihat rekamannya, nggih saya share nanti. Terima kasih. Matur nuwun semuanya, matur nuwun. Monggo dipersilakan meninggalkan ruang Zoom. Baik. Ya, terima kasih.